Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Sandy T.K. Pratama. Di sini saya seperti biasa akan mereview sebuah buku. Yang pertama yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Langsung saja, yang pertama yaitu kaum muslimin dan Al-Quran. Penghafalan dan pembacaan Al-Quran dalam bab sebelumnya telah diperlihatkan bahwa bentuk paling awal dari proses interaksi antar generasi pertama Islam dalam kalam ilahi adalah penghafal wahyu-wahyu yang diterima Nabi. Bentuk tulisan Arab ketika itu secara teknis dikenal sebagai scriptio defixta yang lebih merefleksikan dirinya sebagai alat untuk memudahkan hafalan telah menunjang proses pemeliharaan verbum Dei ke dalam dada-dada manusia. Bahkan terminus technicus yang digunakan untuk menunjuk proses pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi, yakni Jama'ul Quran, juga mencakup hafalan sebagai salah satu kandungan maknanya. Yang kedua, terjemahan Al-Quran. Salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemahan kitab suci itu ke dalam bahasa ibu mereka atau bahasa nenek moyang mereka. Tetapi apakah Al-Quran yang menyatakan dirinya diturunkan dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa non-Arab? Merupakan suatu masalah yang telah menimbulkan kontroversi dan berkepanjangan di dalam sejarah Islam. Yang kedua, tafsir Al-Quran upaya. Untuk memahami Al-Quran yang dalam kenyataannya paling banyak dilakukan di kalangan kaum muslimin adalah melalui tafsir. Istilah tafsir berasal dari kata fassara atau yang artinya menjelaskan menerangkan, menyingkap atau menampakkan. Secara khusus bermakna penjelasan atas Al-Quran atau ilmu tentang penafsiran kitab suci tersebut. Sinonim untuk kata ini adalah syahr atau ta'wil. Istilah syahr tidak digunakan dalam perbendaharaan tafsir sekalipun memiliki makna senada, karena telah menjadi terminologi teknis dalam ilmu-ilmu hadis untuk komentar atas hadis. Sementara ta'wil berasal dari kata awl, kembali ke asal, yang artinya kembali ke asal. Dalam Al-Quran bermakna akibat, kesudahan, masih tetap eksis dalam perbendaharaan kajian Al-Quran. Selanjutnya, kesarjanaan Barat dan Al-Quran. Terjemahan dan suntingan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis, yaitu dia merupakan seorang kepala biara Klani ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12 dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik yakni Yahudi dan Islam dan membela keyakinan Kristiani. Ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskan untuk menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai Klania Corpus. Kemudian tersebut tersebar luas
Tetapi kumpulan terjemahan ini tidak digunakan secara menyeluruh, hanya bagian-bagian yang memiliki manfaat langsung dan berguna dalam polemik yang dieksploitasi serta dikutip tanpa komentar. Selanjutnya kajian-kajian Al-Quran. Kajian-kajian Al-Quran yang paling awal di Barat yang bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdekat dalam Quranic corpus pada faktanya lebih menunjukkan karakter apologetik ketimbang karakter ilmiah. Suasana peperangan salib di mana umat Kristiani Barat berhadapan dengan umat Islam sebagai musuh bebuyutannya yang berlangsung selama kurang lebih beberapa abad lah. Tampaknya yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan semacam itu dalam suasana semacam ini, gagasan fantastik dan imajiner tentang Al-Quran ataupun tentang Muhammad dan Islam ditempa dalam semangat apologetik yang tinggi untuk menunjukkan bahwa sekalipun kaum muslimin secara politik lebih superior, tetapi secara religius mereka memiliki keyakinan penuh ibadah yang sangat inferior. Selanjutnya peringkasan pada buku kedua yang berjudul yang berjudul The History of the Quranic Text, karya Profesor Dr. M.M. Al-Azami. Yaitu yang pertama, Orientalis dan Al-Quran. Tampak terhadap beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Dengan semangat ini pihak Orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi, yaitu Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah, memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka. Lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri? Jika demikian halnya, mengapa pula Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu, meskipun berita itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sebagai sah oleh semua kaum muslimin? Penjelasan itu tetap dianggap oleh kalangan orientalis bahwa apa yang didiktekan sejak awal dan penulisannya dianggap palsu. Tapi jika keseluruhan Al-Quran telah direkam melalui tulisan semasa kehidupan Nabi Muhammad dan disimpan baik dalam pengawasan beliau maupun para sahabat, mengapa pula Umar takut kehilangan Al-Quran? Karena syahidnya para hufaz. Hal ini sekali lagi menyangkut tentang hukum persaksian. Selanjutnya yang kedua, beberapa motivasi orientalis tentang kajian subjektivitas. Sebelum membicarakan orientalis, saya ingin mengangkat satu pertanyaan dengan menggunakan analogi. Dalam pandangan Yahudi, dapatkah seorang ilmuwan yang anti semestinya tidak dikatakan tidak memihak ketika mengkaji dokumen mereka seperti perjanjian lama atau gulungan kertas laut mati? Apapun keputusan yang diberikan, baik positif maupun negatif, hendaknya juga diterapkan pada kalangan orientalis yang seharusnya berlaku jujur saat melakukan pembedahan terhadap ajaran Islam. Membaca secara teliti akan tinjauan ini, saya serentak bahwa Herschel Sans di mana saja tidak pernah menunjukkan tentang sejarah Islam atau terhadap gabungan kebangkitan keilmuan. Adakah dalam pengingkaran secara kasual bukan sebagian penyusunan yang rumit? telah melihat orang-orang Palestina
saat ini tidak diberi hak kekuasaan dan tanah air mereka. Kita juga telah mengetahui bahwasanya warga-warga Palestina sampai saat ini, sampai detik ini, mereka masih belum merasakan yang namanya kebebasan. Mereka masih diserang oleh kaum Israel, masih merasakan peperangan, belum merasakan kebebasan seperti kita umat muslim di negara-negara lain. Perlunya kita prihatin, perlunya kita sedihlah terhadap kejadian tersebut. Kita sebagai warga muslim hanya bisa bermunajat, meminta doa kepada Allah, mudah-mudahan bisa seperti biasa lagi, mereka bisa merasakan akan kebebasan yang kita rasakan sekarang ini. Kebudayaan yang mana kanan atau muslim yang dapat mendefinisikan secara tepat tentang identitas din orang-orang Palestina, dan mengapa hal ini seluruhnya diantisipasi dengan cara yang tidak bersahabat, walaupun akhirnya sang bersedia mengakui adat istiadat kuno bangsa Palestina. Ia masih belum mau menyetujui agama kontemporer mereka menurut kedudukan yang layak dalam sejarah tanah air. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran itu milik Allah dan segala kesalahan itu berasal dari saya. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.